Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, teman-teman yang saya banggakan, serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya memulai pidato ini dengan sebuah kutipan inspiratif dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Kutipan tersebut bukan sekedar rangkaian kata yang indah, tetapi menggambarkan kenyataan bahwa pendidikan adalah fondasi utama kemajuan suatu bangsa. Namun sayangnya, tidak semua orang memahami dan menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam kehidupan. Hadirin sekalian, di tengah kemajuan teknologi dan era modern ini, masih banyak anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ada yang harus berjalan jauh untuk sampai ke sekolah, ada yang putus sekolah karena alasan ekonomi, bahkan ada yang menganggap pendidikan itu tidak penting. Fenomena ini menjadi masalah yang serius. Jika dibiarkan, bangsa kita akan kehilangan generasi cerdas yang mampu membawa Indonesia maju. Dalam pidato ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan 3 hal pokok. Yang pertama, mengapa pendidikan sangat penting bagi masa depan bangsa. Yang kedua, apa dampak negatif ketika masyarakat mengabaikan pentingnya pendidikan. Dan yang ketiga, solusi nyata yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan sangat penting karena merupakan kunci utama untuk membuka pintu masa depan. Melalui pendidikan, seseorang dapat berpikir kritis, mengenal nilai moral, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Tanpa pendidikan, mustahil sebuah bangsa bisa berdiri kuat di tengah persaingan global. Kedua, jika pendidikan diabaikan begitu saja, dampaknya sangat besar. Kita akan menghadapi generasi yang kurang disiplin, tidak memiliki keterampilan, dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Banyak remaja yang lebih tertarik pada hiburan media sosial dibanding dengan membaca buku. Ada pula yang menganggap sekolah itu tidak penting karena melihat orang lain sukses tanpa pendidikan yang tinggi. Padahal itu hanyalah sebagian kecil contoh yang tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Yang ketiga, solusi dari masalah ini tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah. Kita semua memiliki peran. Sebagai pelajar, mari kita tekun belajar dan menghargai guru. Sebagai orang tua, mari kita dorong anak-anak untuk bersekolah. Dan sebagai masyarakat, mari kita bantu menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat pemerataan fasilitas sekolah di daerah terpencil, serta meningkatkan kesejahteraan
tenaga pendidik agar motivasi mengajar tetap tinggi. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa pendidikan formal tidak menjamin kesuksesan. Memang benar, banyak orang sukses tanpa ijazah yang tinggi. Tetapi tidak berarti pendidikan itu tidak penting. Pendidikan bukan hanya soal gelar, tetapi tentang bagaimana kita belajar berpikir, bersikap, dan bertanggung jawab. Tanpa pendidikan, kita akan kesulitan memahami dunia dan mengambil keputusan yang bijak. Hadirin yang saya hormati, bayangkan jika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan belajar yang sama dan semangat belajar yang tinggi untuk menuntut ilmu, tentulah bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju, berdaya saing, dan bermartabat. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Karena setiap anak yang terdidik adalah langkah nyata menuju Indonesia yang lebih baik. Marilah kita jadikan pendidikan sebagai generasi bersama untuk membangun masa depan bangsa. Teruslah belajar karena masa depan Indonesia ada di tangan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.